Maka di sini pada malam yang mulia ini kita akan membahas tentang lanjutan dari hadis yang ke-23. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Boleh dibagikan layarnya, teman-teman. Nah, ini hadis yang ke lanjutan ya. Part 2, lanjutan yang kedua. Ucapan alhamdulillah dapat alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah, itu dapat memenuhi timbangan amal kita. Ya, jadi teman-teman harus tahu ya, next pembahasannya, masuk pembahasan. Nah, lagi setelahnya mohon maaf ya kalau ada suara-suara yang agak berisik sedikit. Kita lanjutkan. Nah, di sini mesti kita jelaskan penjelasan alhamdulillah ya, kok bisa dikatakan itu dapat memberatkan timbangan amal. Apa alasannya? Kan begitu. Maka Nabi Muhammad ini, beliau wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan Nabi itu tidak bersumber dari hawa nafsu, tapi semuanya ya bersumber dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Muhammad ingin menyampaikan kepada kita, hanya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah itu bisa memberatkan timbangan amal kita. Maka dijelaskan dalam kitab Al-Jawahirul Uluhiyah, syarah atau penjelasan dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, disebutkan di sini fal makna, maksudnya artinya ya, anna thawabat talaffuz bima dzukir, ya, bahwasanya pahala melafalkan alhamdulillah yang sudah disebutkan tadi, katanya kan dapat memberikan timbangan ya, begitu. Itu syaratnya apa? Ma'astihdaril makna. Kalau seumpama kita mengucapkan alhamdulillah itu dengan menghadirkan artinya. Artinya kalau kita mengucapkan alhamdulillah, syarat supaya timbangan kita berat ketika mengucapkannya itu ma'astihdaril makna wal id'an. Syaratnya adalah harus menghadirkan hati. Jadi hatinya itu hadir dengan menghayati maknanya. Segala puji ya bagi Allah. Artinya semua pujian itu miliknya Allah. Ya. Wal id'an. Kemudian juga ya, ketika kita mengucapkannya, kita harus dalam kondisi patuh, taat kepada Allah, bukan dalam keadaan maksiat. Ya, maka tidak bisa kalimat alhamdulillah kita ucapkan sembarangan, tidak bisa. Seperti kita minum khamar. Khamar itu adalah ya, kalau di zaman sekarang dikenal dengan miras, mabuk-mabukan ya. Kemudian juga dikenal dengan intinya air yang memabukkan, kita minum, itu kan haram hukum meminumnya. Lalu setelah meminum yang haram itu, kita mengucapkan alhamdulillah, enaknya. Maka mengucapkan alhamdulillah ini jadi haram. Kenapa jadi haram? Karena tergantung dengan apa yang kita lakukan. Dan ini tidak dapat memberatkan timbangan. Meskipun ketika mengucapkan alhamdulillah itu kita menghadirkan maknanya. Nah, kenapa? Karena syarat yang kedua harus ada. Wal id'an. Ketika mengucapkan alhamdulillah, hendaknya ketika posisi kita dalam keadaan taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi teman-teman rahimakumullah ya, faedahnya apa? Mengucapkan alhamdulillah dapat memberatkan timbangan dengan dua syarat. Yang pertama, ma'astihdaril makna. Ketika membacanya kita menghadirkan makna, artinya menghayati artinya. Kemudian wal id'an, kepada Allah ya, khusyuk kepada Allah. Lalu disebutkan juga ini, maka yamla'u ya kifatal hasanat min mizanil akhirah. Maka kalau kita ada dua hal ini, itu dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Wa fi hadza dalilun. Nah, dan
padahal ini menjadi dalil ala thubutil mizan wa waznil a'mal, akan adanya timbangan dan akan ditimbangnya amal perbuatan kita. Maka disebutkan oleh ulama, bentuk daripada amal soleh kita itu akan menyerupai bentuk cahaya ketika ditimbang. Sedangkan keburukan dosa ketika diletakkan di timbangan tersebut akan berbentuk kegelapan. Begitu. Wal asah wa annahu mizanun wahid li jami'il umam. Ini pendapat yang asah, pendapat yang asah disebutkan bahwasanya mizan itu hanya satu. Satu mizan itu dipakai untuk semua orang, untuk semua umat. Tidak mengenal anak pejabat atau anak siapapun. Semuanya akan ditimbang dengan satu timbangan. Artinya ngantri satu-satu. Wakila ada juga umat itu ada mizan. Ini menurut pendapat ulama. Kalau qila itu pendapat yang lemah. Wakila ada juga pendapat yang lain, likulli insan mizan. Setiap manusia itu ada timbangan tersendiri. Tapi al-asah, pendapat yang asah, pendapat yang muktamad disebutkan annahu mizanun wahid. Satu saja timbangan itu untuk dipakai semua umat manusia. Lalu kemudian adapun firman Allah yang dalam surah Al-Anbiya yang saya sebutkan di sini, itu disebutkan itu untuk lita'zim. Ayat ini untuk pengagungan. Ini bukan jamak juga, bukan. Karena jamaknya itu adalah mauzun. Kemudian fal jam'u, kalau kalimat mawazin ini itu adalah yang surah Al-Anbiya ayat 47 ini, itu yang dimaksud adalah fal jam'u lil a'mal lil mizan. Jadi jamak daripada amal-amal kita. Jadi ketika diletakkan amal-amal kita di timbangan. Wal qa'im bihadzal wazan Jibrilun. Dan yang bertugas sebagai pengawas lah bahasanya. Ketika ditimbang amal itu adalah malaikat Jibril. Kalau zaman sekarang namanya pengawas. Yang menyaksikan, yang melihat itu adalah malaikat Jibril. Hunaka malakun ghaib yunadi. Dan di sini juga ada malaikat yang bertugas untuk memanggil, menyeru. Bima yaqum. Wa in rujihat wa diddu dzalik bididhil hasanat. Qala bisautin yasma'uhu al-khalaiq. Dan malaikat ini akan memanggil dengan suara yang dapat didengar oleh seluruh makhluk. Maka disebutkan, dia akan mengatakan apa? Sa'ida fulan sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Katanya telah berbahagia. Artinya begini, berbahagialah fulan ini dengan kebahagiaan yang tidak akan celaka selama-lamanya. Begitu. Next, pembahasan berikutnya. Sebentar. Gila wa hadza laisa likulli 'abdin bal huwa fadlullah ta'ala. Belum ya? Anda kira yang tadi sambungannya. Nah, ini pembahasan berikutnya, kisah kartu penyelamat. Nah, ini disebutkan dalam sebuah riwayat dan banyak riwayat-riwayat yang lain, Imam Tirmidzi, kemudian Imam Abu Daud dan sebagainya, menyebutkan nanti bahwasanya umat manusia itu, terutama umat Nabi Muhammad, akan dihadapkan pada hari kiamat. Kemudian dibentangkan kepadanya 99 catatan. Ada 99 catatan. Tiap catatan
itu seperti pandangan sejauh mata. Kemudian Allah SWT firman, apakah kamu mengungkiri sesuatu dari catatan ini? Jadi 99 catatan itu jauh panjangnya itu sejauh mata memandang gitu. Lalu ketika dihadapkan kepada kita, Allah bertanya, apakah engkau memungkiri catatan ini? Maka dia mengatakan, tidak ya Rob. Inti hadis ini kita bahas singkat saja ya, karena baterai laptop ini tinggal sedikit. Intinya adalah bahwasanya ketika orang ini akan mendapatkan sanksi dari Allah, ternyata ada satu catatan khusus, ada satu kertas penyelamat. Ternyata dalam catatan itu hanya satu ini ya, ketika ditimbang ya, itu dapat mengungguli catatan yang buruk tersebut. Nah, dan ketika dilihat ternyata catatan itu isinya ya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setiap sesuatu yang disandingkan kepada Allah itu dapat memberatkan timbangan. Maka banyak-banyaklah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah. Kalau kita membacanya tadi syaratnya dua, ma'astihdharil makna, dengan kita makna, taat kepada Allah, tidak maksiat, patuh kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Nah, insya Allah itu akan dapat memberatkan timbangan ya, selain daripada kalimat alhamdulillah. Next berikutnya. Sebelum kita bahas yang ini, ya, jadi sebelumnya itu, karena ada catatan bawah itu, qilah. Karena disebutkan itu, ya, bahwasanya itu keutamaan yu'tihi man yasha. Allah berikan kepada hambanya yang Allah inginkan. Jadi tidak semua hamba ya, tidak semua hamba, hanya hamba-hamba tertentu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba tersebut. Nah, di sini alhamdulillah itu kan kalimat syukur. Maka sebelum kita bahas lebih jauh, kita mengenal dulu keutamaan bersyukur. Disebutkan dalam kitab ini, An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu man yud'a ilal jannati alhamdun. Yang pertama kali golongan yang akan dipanggil pada hari kiamat, yang akan diseru pada hari kiamat ya, adalah alhamdun. Golongan orang-orang yang bersyukur. Alladzina yahmaduna Allah fis sarra wad dharra. Orang-orang yang memuji Allah baik ketika dia senang atau dalam keadaan susah. Senang atau susah, sedih atau tidak ya, maka dia tetap bersyukur kepada Allah. Inilah ciri-cirinya orang yang menjadi wali Allah. Dapat ujian, bersyukur. Ya, dapat musibah, dia bersyukur. Kemudian dapat nikmat juga bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena dia mengetahui di balik ujian itu terdapat yang namanya kenikmatan yang lebih besar. Begitu. Itu kalau levelnya level waliullah. Kemudian an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala, ini agak salah penulisannya. Qala Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Ya. Saya heran dengan orang mukmin ini. Inna amarahu kullahu lahu khair. Semua perkara yang dia punya itu sebenarnya baik, kata beliau. Kata Rasulullah. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak untuk semua orang, tapi hanya khusus untuk orang mukmin. Ya. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, in asabathu sarra syakar. Ya, fakana khairan. Kata Nabi Muhammad, in asabathu sarra. Kalau orang mukmin dia mendapatkan sebuah kebahagiaan, kesenangan, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu adalah sesuatu yang baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lahu.
Kalau dia dapat ujian, dia bersabar, itu juga lebih baik bagi dia. Jadi orang mukmin itu, ya mukmin sejati, ya, kalau dia mendapatkan ini level yang kedua ya. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dapat nikmat dia bersyukur. Kemudian kalau dia mendapatkan kesusahan, mendapatkan bala, maka dia bersabar. Ini level yang kedua. Kalau level yang pertama tadi, ya, apapun yang dia dapat, dia bersyukur. Lanjut. Asyukru, enggak, yang sebelumnya. Pembahasan yang ketiga ini. Asyukru salah satu aksam. Bersyukur itu ada 3 macam, ada tiga bagian. Yang pertama syukur lisan, ya, yaitu bersyukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Bitahadus bin ni'mah. Ya, ini agak salah sedikit harokatnya ya dalam penulisan. Bin ni'mah. Dia tahadus bin ni'mah. Artinya ya amma bi ni'mati rabbika fahadus. Dia menceritakan nikmatnya. Alhamdulillah hari ini ya dapat rezeki sekian. Dia cerita ke istrinya atau suaminya. Nah, ini syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana. Ya. Kemudian setelah buang air besar, alhamdulillahilladzi alhaba anil adza wa afat. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ba'da dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, wasyukrul arkan, bersyukur dengan anggota badan. Bil qiyam bil khidmah. Ini dengan melaksanakan taatan-ketaatan bil khidmah. Yang ketiga, wasyukrul janan. Ini bersyukur dengan hati. Dengan bagaimana caranya bersyukur dengan hati? Bi'tirafi bi anna kulla ni'matin minhu ta'ala. Dengan mengetahui bahwasanya semua nikmat itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nah, ini disebutkan ya dalam Faidul Qadir, kemudian juga ada Riyadhus Shalihin dan Majmu' Az-Zawaid. Nah, tinggal teman-teman cari referensinya kalau seumpama teman-teman ingin meluaskan wawasannya. Lanjut next pembahasan berikutnya. Nah, pembahasan terakhir kita. Maka di sini disebutkan ya pembagian syukur menurut Imam Al-Allamah Al-Baqi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sunit. Beliau menyebutkan di sini ya, teman-teman tinggal jawab pertanyaan nanti di akhir. Karena Rasulullah SAW idza ra'a ma yuhib, Nabi Muhammad itu kalau melihat sesuatu yang beliau senangi, yang beliau cintai, beliau akan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza ra'a ma yakrahu, kalau melihat sesuatu yang tidak beliau senangi, qala, beliau akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Juga ada sedikit penulisan kurang Allahnya. Bahwa daiman yashkurullah ta'ala. Nah, ini selalu Nabi Muhammad bersyukur kepada Allah. Tingkatan pertama tadi yang disebutkan. Dapat yang baik, yang tidak baik, tetap bersyukur kepada Allah. Ini contoh apa? Siapa yang bisa menjawab, silakan ketik di kolom komentar. Ya, ini contoh ya syukur dari apa? Kalau bisa menjawab, silakan yang pertama kali jawab dapat hadiah. Nanti anak kirim PDF kitab syarah daripada hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ada yang mau jawab? Silakan. Kalau dia pakai suara juga boleh, atau kalau malu ya ketik di kolom komentar. Apa jawabannya? Yang ini syukur apa namanya? Ini contoh dari syukur apa? Halo, apakah masih bersama kita? Bahwasanya Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Rabb, Adam khalaqtahu biyadik. Ya Allah, Nabi Adam itu engkau ciptakan dengan kekuasaan. Wa adkhaltahul jannah, engkau sudah masukkan dia ke dalam surga.
wa sajada lahul malaikatu, dan malaikat udah sujud dengan Adam. Ya. Wa 'allamtahul asma'a kullaha, dan engkau sudah mengajarkan ya nama-nama kepada Nabi Adam.